Seorang gadis masuk ke dalam game horor sebagai pelayan dengan misi melindungi tuan muda agar tidak dibunuh oleh makhluk aneh. Tapi dia ternyata sangat rapuh, bahkan bermain dengan anak kucing pun bisa membunuhnya. Membuat gadis itu sangat frustrasi hingga ingin keluar dari game. Namun melihat wajah tampan tuan muda, dia masih tidak tega untuk menyerah. Jadi setelah kelahiran kembali ke 44 game itu, dengan baik hati memindahkannya ke dunia nyata para makhluk aneh. Ketika Aaron membuka matanya lagi, dia mendapati kepala pelayan memperkenalkannya kepada tuan muda. Tuan muda, dia ini adalah pelindung barumu. Aaron segera mengerti bahwa dia telah terlahir kembali ke bagian prolog sebelum game dimulai. Tapi dia jelas punya file simpanan. Dan kenapa aku disebut pelindung? Bukankah kelas yang kupilih adalah pelayan? Tidak mengetahui kebenarannya, dia berasumsi game itu mengalami gangguan dan segera mengatakan ingin keluar. Tapi setelah mengatakannya, tidak ada yang terjadi. Ada apa ini? Kenapa aku masih di dalam game? Maksudmu keluar? Apa kau tidak ingin menjadi pelindungku? Aku tidak akan mengizinkanmu pergi. Kita sudah menandatangani kontrak astaga. Dia masih sangat imut setelah mendengar aku bilang ingin pergi. Suaranya bahkan terdengar tercekat. Tunggu, ini adalah pembukaan game. Detik berikutnya, Aaron berteriak dan merunduk meraih sebuah hiasan dan melemparkannya ke depan. Dan kepala pelayan yang tadinya sangat hormat, kini telah berubah menjadi makhluk aneh. Tuan muda mengerti bahwa tanpa peringatan tepat waktu dari Aaron, dia mungkin sudah terbunuh. Tiba-tiba Aaron melemparkan selimut ke atasnya. Membungkusnya seperti pangsit kecil lagi pula, dia tidak ingin tuan mudanya melihat darah. Lalu Aaron mengambil pedang dari dinding dengan cepat membunuh makhluk aneh itu. Namun detik berikutnya, dia menyadari ada yang salah. Karena grafis game yang biasa selalu imut dan bergaya kartun. Tapi sekarang semuanya sangat realistis dan menakutkan. Apa-apaan ini? Bagaimana bisa jadi begini? Apakah aku benar-benar masuk ke dunia game? 10 menit kemudian Aaron dan Tuan Muda duduk di ruang tamu. Tuan Muda terlihat ketakutan, tampak sangat murung. Tapi Aaron yang belak-belakan tidak tahu cara menghibur anak laki-laki. Dan biasanya dia melewatkan adegan-adegan seperti ini. Jangan tanya kenapa. Itu karena dia pemalu. Jadi saat ini, suasana canggung menyelimuti di antara mereka. Tiba-tiba, Tuan Muda tidak bisa menahan diri untuk melirik Aaron, tapi gemetar saat mata mereka bertemu. Astaga, nak, apa kau takut padaku? Aku bukan orang jahat. Memikirkan ini, Aaron memerintahkan seorang pelayan untuk membawakan teh panas dan memindahkan beberapa pot bunga ke dekat mereka. Seketika seluruh tempat menjadi hangat dan nyaman. Aaron juga dengan cepat menyesuaikan diri, berencana untuk berbicara dengan Tuan Muda. Namun saat itu pintu terbuka. Wah, siapa yang datang ini? Aku dengar kamar 7, akhirnya punya penjaga. Jadi aku datang untuk melihat pemandangan yang spektakuler. Ternyata dalam game ini ada 7 anak laki-laki muda yang tinggal di 7 kamar di rumah bangsawan itu. Dan pemain bisa memilih satu untuk dilindungi, menjaga mereka dari siksaan penyimpangan, dan membesarkan mereka menjadi orang-orang yang hebat. Dan anak laki-laki di depannya ini bernama Michelle, tinggal di kamar 2 target penjaga yang sangat populer. Tiba-tiba dia berbicara. Aku dengar penjaga baru ini membunuh penyimpangan. Benarkah itu? Memperhatikan bekas luka di wajah Aaron, dia tiba-tiba tersenyum senang. Sepertinya itu benar. Kau terlihat sangat kuat. Siapa namamu, hei? Hei. Kenapa kau menanyakan tentang penjagaku? Michelle berkata santai. Ada apa? Apakah nama itu begitu sensitif untuk dibicarakan? Hei, kau menanyakan tentang penjagaku. Michelle berkata santai. Ada apa? Apakah nama itu begitu sensitif untuk dibicarakan, Hi? Apa kau khawatir aku akan mencuri mereka? Masuk akal. Aku juga akan khawatir. Lagi pula, popularitas kita tidak pada level yang sama. Jika kita membiarkan mereka memilih antara kau dan aku, hasilnya sudah jelas, bukan? Melihat ekspresi sedih tuan mudanya, Aaron langsung berseri-seri kegirangan. Dia takut aku akan dicuri.
Sangat lucu, bisa benar-benar mengalami adegan bonus ini. Hidup gangguan. Tiba-tiba, Michelle memberinya senyum malas. Kakak baru bagaimana kalau kau saja yang jadi waliku? Tuan muda itu murka. Jangan bicara omong kosong. Aaron adalah waliku, selalu-selalu hanya milikku sendiri. Suasana seketika menjadi tegang. Aaron diam-diam mengeluh dalam hatinya. Kenapa mereka berdua bertingkah seperti saingan romantis? Anak-anak jangan bertengkar. Benar dia, tenanglah. Bersikap tidak stabil seperti itu bisa membuat kakakmu meninggalkanmu. Kau mengatakan itu berarti kau cemburu. Aku punya Aaron. Ku bilang padamu cemburu tidak akan membantu. Michelle tidak marah, ia hanya dengan tenang mencari kursi dan duduk menghadap tatapan membunuh dia. Dia tersenyum pada Aaron nona baru. Tolong katakan, yang sebenarnya siapa pilihan pertamamu di awal sekali? Apakah itu aku? Aku sangat populer di kalangan pengasuh. Kau hanya memilih kamar 7, karena itu satu-satunya posisi yang tersisakan. Dia seketika menjadi sedih karena apa yang dikatakan Michelle memang fakta. Dia tidak hanya rapuh tetapi juga paling bawah dalam popularitas. Tapi sedetik kemudian dia mendengar Eren berkata, "Bukan kamu yang ingin kupilih, adalah dia." Dia menatap Eren tak percaya. "Apa itu tidak mungkin? Kau awalnya ingin memilihnya." "Lalu siapa pilihan keduamu?" Aaron menyeruput tehnya dengan santai. "Tentu saja itu juga dia. Bagaimana? Bagaimana? Itu mungkin. Lalu siapa yang ketiga? Apa perlu ditanya? Tentu saja tetap dia." Tuan muda sangat imut dan hobi Aaron adalah anak laki-laki berambut putih yang cantik. Merasakan tatapan intens, dia Aaron dengan tenang mengatakan kata-kata itu kepada Michelle. "Tidak peduli berapa kali aku akan memilih dia." Detik berikutnya, Michelle tiba-tiba berdiri. "Selera yang payah sekali melewatiku dan memilihnya. Aku tidak mau bermain dengan orang bodoh." Lalu membanting pintu dan pergi. Sesaat ruangan kembali hening. Tepat ketika Aaron berpikir apakah akan mengatakan sesuatu, dia memecah keheningan lebih dulu. "Aaron, apa kau benar-benar paling ingin memilihku?" Aaron langsung terlalu gemas sampai tidak bisa bicara. Jadi dia hanya bisa mengangguk dengan gembira. "Tentu saja, aku paling ingin memilihmu." "Tuan muda, dia apa kau mengatakan yang sebenarnya sungguh?" "Sungguh, tentu saja itu benar. Bagus kesayanganku akhirnya tidak takut padaku. Izinkan aku memperkenalkan diri lagi. Namaku Aaron Dorchester. Mulai sekarang aku akan melayani tuan muda. Namaku dia, mohon bimbingannya." "Tapi kau seorang pengasuh." "Tapi nada bicaramu terdengar seperti pelayan." Aaron terkejut. Sial, dia menyadarinya. Ternyata game itu punya lebih dari 30 kelas untuk dipilih. Tapi Aaron terlalu malas untuk mengubahnya. Jadi dia selalu bermain sebagai pelayan. Jadi dia menatap dia dengan agak canggung. Tuan muda, apa Anda tidak suka ini?" Dia menjawab, "Aku tidak keberatan. Kamu bisa bicara sesukamu." Aaron tiba-tiba menjadi penasaran. Kelas pengurus itu seperti apa? Dia belum pernah memainkannya atau mempelajarinya. Tapi tidak enak untuk bertanya pada dia. Lagi pula matanya penuh harapan. Jika dia bilang tidak tahu cara menjadi pengurus, dia pasti akan kecewa. Jadi Aaron ingin mengalihkan pembicaraan. "Kepala pelayan tadi, dia itu anomali kan?" Dia gelisah dengan tangannya secara tidak wajar. "Ya, aku tahu. Aku melihat anomali dari dekat untuk pertama kalinya. Hanya sedikit terkejut. Aku... Maksudku jangan kira aku takut. Oke? Dan aku tidak kompeten kelihatannya. Aku hanya tidak bertindak karena terkejut. Jika anomali muncul lagi lain kali, aku akan melindungimu, tuan muda." "Terima kasih, aku bisa gila. Lucu sekali seperti peri kecil." "Kenapa peri lucu?" Apa yang kau bicarakan tentangku?" Aaron menyadari tuan mudanya tampak malu. Benar-benar super lucu. Saat itu, dia tiba-tiba berdiri. "Aku perlu istirahat. Kau keluar dulu," lalu dengan paksa mendorongnya keluar. "Jangan di sini, aku ingin sendirian." Cepat pergi dan di tempat Aaron tidak bisa melihat.
dia sebenarnya tersipu sampai ke telinga. Setelah kembali ke kamar, pemain Aaron mendapati semuanya masih sama, seperti sebelumnya, kecuali ada pakaian di lemari. Pakaian yang belum pernah dilihatnya, mungkin seragam pengurus, dan barang yang dicarinya juga tidak ada di sini. Itu adalah tas tangan yang disediakan sistem untuk pemain di awal permainan. Di dalamnya ada senjata, barang pribadi, dan manual instruksi kelas. Aaron awalnya ingin membaca manual untuk menguasai kelas pengurus. Dia tiba-tiba menyadari dia sudah bermain 43 kali, dianggap pemain veteran, tetapi belum pernah mendengar tentang kelas pengurus. Tapi Aaron yang santai tidak menganggapnya serius. Dia hanya berasumsi kelas ini baru ditambahkan yang menyebabkan gangguan permainan. Lalu dia keluar berencana mengumpulkan informasi. Bahkan tanpa tas tangan, dia perlu memiliki beberapa senjata yang berguna. Dia dengan cepat menemukan kapak di rumah bangsawan dan pistol di dasar patung di halaman belakang. Namun tepat ketika dia hendak pergi, seseorang tiba-tiba muncul di sampingnya. Orang itu terlihat seperti mayat basah menyeramkan dan aneh, memancarkan bau yang mengerikan. Aaron segera mengerti ini adalah anomali lain, tapi untungnya dia sudah menemukan senjata. Kalau begitu jangan salahkan aku kalau bersikap kasar. Tapi yang tidak Eren duga, orang itu justru menyapanya. Halo, ku dengar kau pengurus baru kamar 7. Eren sangat malu. Sial, ternyata dia orang sungguhan. Aku hampir mengira dia anomali dan melenyapkannya. Detik berikutnya, pria itu keluar dari tempat teduh. Dan saat terkena sinar matahari, dia menyadari pria itu sangat tampan. Otot-ototnya yang sempurna samar terlihat di balik tetesan air. Saat Aaron sedang berpikir NPC mana ini, dia mendengar pria itu berkata, "Senang bertemu denganmu. Ku dengar kamar 7 sudah ada pengurusnya." Aku terkejut. Kalau tidak keberatan, bagaimana kalau aku tunjukkan sekeliling rumah ini? Tidak apa-apa bajumu basah. Bukankah sebaiknya kau kembali ke kamarmu dan berganti pakaian dulu? Kita bisa atur waktu lain. Maaf atas kejadian memalukan ini. Aku pergi ke kolam teratai untuk mengambil bola anak itu dan tidak sengaja terjatuh. Cuaca sekarang hangat, akan segera kering, jadi tidak apa-apa. Maka keduanya berjalan bersama, mengobrol dan tertawa. Pria itu mengatakan namanya Chase. Dia sudah di sini lebih dari setahun. Aaron, namamu indah sekali, selamat datang di Puri. Aku dengar kau melenyapkan anomali tepat setelah tiba, sangat mengesankan. Aaron cepat-cepat bilang itu bukan apa-apa, lagi pula itu cuma satu. Ternyata di game horor ini, anomali-anomali di kastil sangatlah ganas. Beberapa bahkan bisa membunuh hanya dengan sekali pandang. Hanya saja Aaron sudah melewati 43 siklus. Dalam artian tertentu, dia adalah seorang profesional veteran. Menangani anomali tentu saja bukan masalah. Dan orang ini mungkin NPC. Bahkan jika dia memberitahunya, dia mungkin tidak akan mengerti. Cukup tersenyum dan mengabaikannya. Saat itu Chase berbicara, sepertinya rumor itu benar. Nona Aaron, Anda seorang elit. Aaron bingung. Elit apa itu? Ini sepertinya gelar yang belum pernah dia temui sebelumnya. Dia mendengar Chase melanjutkan, itu rumor baru karena Anda melenyapkan anomali di hari pertama Anda. Semua orang sangat penasaran dengan Anda. Aaron, oh benar. Nona Aaron, Anda tahu Puri mengadakan pesta penyambutan untuk Anda hari ini. Benar, Aaron terlihat bingung karena dia sama sekali belum mendengar tentang pesta penyambutan apapun. Tapi untungnya Chase memberitahunya. Saat itu, seseorang tiba-tiba muncul. Chase, kenapa kau bersama pendatang baru? Kenapa kau berdiri di sana? Cepat kemari, kita masih banyak pekerjaan. Ternyata pembicaranya adalah Tuan Muda Sundar Michelle yang sebelumnya berdebat dengan dia. Lalu matanya melotot bengkak ke arah Aaron seperti anak kucing yang menggeram, seolah berkata, "Kau yang menolakku, kenapa kau ada di sini?" Namun Chase menghadapi Tuan Muda yang pemarah ini tidak menunjukkan kekesalan dan hanya tersenyum berkata, "Baik, aku segera ke sana." Setelah melihat ini, Aaron langsung mengerti.
Ternyata pria ini bukanlah seorang NPC. Nona Aaron, ada sesuatu yang harus aku urus. Nanti aku akan mengantarmu berkeliling. Izinkan aku memperkenalkan diri lagi. Aku Chase Lugie, pengurus Michelle dari kamar 2. Setelah itu, Aaron kembali ke rumah bangsawan. Dia tiba-tiba membayangkan. Dia mungkin sangat memikirkannya sampai gila, namun dia hanya bisa tiba-tiba mengatakan bahwa dia sama sekali tidak memikirkannya, membuat Aaron langsung sangat bersemangat. Namun saat itu juga seorang pelayan muncul. Nona Aaron, ada yang tidak beres. Tuan muda dia. Setelah mendengar ini, Aaron merasa bagai disambar petir. Apakah nasib singkat? Dia sudah dimulai. 10 menit kemudian Aaron tiba di kamar. Dia sambil menangis. Melihatnya terbaring lemah di tempat tidur, kaki terbalut perban, jelas sangat bengkak. Ini hanya luka kecil, tidak perlu heboh. Ngomong-ngomong, kau pergi kemana? Kau tidak ada di kamarmu. Aku pergi mencari tas koperku. Aku tidak menyangka kau terluka separah ini setelah aku pergi sebentar saja. Pipi dia langsung memerah panas. Sudah kubilang bukan apa-apa, hanya tersandung tidak terhitung sebagai terluka. Tapi Aaron masih merasa sangat bersalah. Dia pikir menghentikan operasi akan melindungi tuan muda. Dia tidak menyangka dia mengabaikan fakta bahwa dia rapuh. Dia menemukan dia tidak dibalut dengan benar, jadi dia berencana merawatnya sendiri. Di game sebelumnya, dia sering terluka, jadi Aaron belajar cukup banyak teknik dan pengetahuan medis. 5 menit kemudian, dia tidak bisa menahan diri untuk berseru. Luar biasa. Aku belum pernah melihat metode pembalutan ini. Rasanya jauh lebih baik. Kemudian dalam percakapan dengan dia mengetahui bahwa dia sebenarnya jatuh saat menuju kamarnya. Wajah dia langsung memerah. Dia tergagap. Sebenarnya aku sangat menyukaimu. Jadi aku ingin menghadiri pesta penyambutan bersamamu juga. Haha, tapi tuan muda, Anda terluka hari ini. Jadi Anda hanya bisa beristirahat. Jika Anda benar-benar ingin pergi itu tidak mustahil. Biar saya ambilkan kursi roda atau kruk. Tidak, aku tidak butuh benda-benda itu. Aku akan membiarkan semua orang tahu aku terluka. Aku tidak ingin orang melihat keadaanku yang lemah dan tidak kompeten. Astaga. Kucing kecil yang rapuh ini ternyata ingin pamer di depan orang lain. Lucu sekali, Aaron sangat terharu. Air mata hampir keluar, katanya gemetar. Kalau begitu, tuan muda, saya akan menggendong Anda ke sana. Dia merasa sangat canggung. Apa-apaan ini? Menggendongku. Tapi dia mendengar Aaron melanjutkan, Tuan muda, bukankah Anda tidak ingin orang tahu kalau Anda terluka? Menurutku, cara ini yang paling alami. Kalau begitu, saya akan bilang, saya sangat senang menjadi pengasuh Anda. Sangat senang, luar biasa senang. Jadi saya menggendong Anda untuk hadir bersama. Omong kosong apa ini? Tidak, sama sekali tidak. Berhenti di situ, saya tidak mau digendong. Waktu cepat berlalu hingga malam tiba. Aaron masih tidak bisa meyakinkan dia, jadi dia hanya bisa hadir sendirian. Tuan muda memberitahunya, semua pengasuh akan datang ke pesta penyambutan ini. Dan setelah mendorong pintu terbuka, dia mendapati kursi-kursi pada dasarnya sudah penuh. Chase menyapanya lebih dulu, Nona Aaron, selamat datang. Tapi yang lain, entah menatapnya dingin atau menatapnya diam-diam. Astaga. Di mana sambutannya di pesta penyambutan ini, tidak ada suasana penyambutan sama sekali. Jadi Aaron hanya bisa tersenyum canggung sambil duduk di kursi kosong. Tepat saat itu, seseorang berambut hijau berbicara lebih dulu. Wah, Nona Aaron baru sehari di sini, sudah tidak sabar ingin pamer. Ekspresi orang itu terlihat seperti ingin melahap Aaron hidup-hidup. Dia berkata, kata demi kata, kenapa kamu memakai pakaian seperti itu ke acara ini? Aaron hanya merasa bingung, karena dia hanya memakai apa yang tergantung di lemari pakaian. Apa ada masalah? Namun sebelum dia bisa bereaksi, seseorang berambut kuning melanjutkan, tepat sekali, bahkan memakai pakaian itu saat menyingkirkan anomali. Pengurus kamar 7 ini benar-benar suka menonjolkan diri. Ada apa ini? Meskipun aku tidak memilih pakaian yang tepat ini, tidak sepadan dengan permusuhan seperti ini.
Kenapa ada permusuhan terhadapku? Jadi Aaron berencana untuk mengalihkan pembicaraan lebih dulu. Haha, baiklah kalau begitu kalian semua mengenalku, tapi aku belum mengenal kalian. Tolong semuanya perkenalkan diri kalian dulu. Siapa sangka setelah mengatakan ini, orang berambut hijau itu langsung menunjukkan niat membunuh. Kamu tidak mengenal kami karena kamu seorang elit, jadi kamu tidak memperhatikan kami. Begitukah? Apa maksudnya? Aku baru saja masuk ke rumah bangsawan ini. Bukankah wajar jika tidak mengenal mereka? Tepat saat itu, Chase tiba-tiba berkata, karena Nona Aaron adalah seorang elit, dia pasti berasal dari organisasi yang melatih para elit itu, Stella kan? Aku dengar kelulusanmu cukup istimewa, jadi tidak seperti yang lain, mereka tidak memberimu informasi tentang kami. Ini hanya spekulasiku, tapi mungkin mendekati Nona Aaron. Aaron langsung mengerti bahwa dia membantu meredakan suasana. Tapi organisasi Stella ini apa? Dia juga belum pernah mendengarnya. Tapi untuk melewati ini, sekarang dia hanya bisa mengikuti perkataan Chase. Otak Aaron memproses dengan cepat, dia berspekulasi. Seharusnya ada seseorang yang menyampaikan informasi tentang pengasuh lain kepada calon pengasuh. Maka orang berambut hijau itu merasa kesal karena tidak mengenal mereka bisa dimaklumi. Tapi Eren tidak berencana menjelaskan atau meminta maaf. Bahkan jika orang berambut hijau itu memiliki kompleks inferioritas atau ingin menindas pendatang baru. Melakukan ini salah. Hak apa yang mereka miliki untuk menceramahinya? Saat itu, Chase tiba-tiba melihat ke arah orang berambut kuning. Tuan Levin, bagaimana pendapat Anda tentang pertemuan dengan Nona Aaron? Kalian berdua dari organisasi Stellar. Tadi saat kita mengobrol, Anda bilang pernah mendengar Nona Aaron di Stellar kan? Orang berambut kuning itu dengan canggung menyeka mulutnya setelah mendengar ini. Ekspresinya seolah menyembunyikan sesuatu. Aaron sedikit penasaran. Dia bertanya-tanya, apakah setelah pemain memilih kelas pengasuh organisasi Stellar menjadi bagian dari pengaturan dasar karena gangguan game ini. Dia tidak tahu apa-apa tentang banyak hal, jadi dia perlu terus mengamati dan memahami pengaturannya. Saat ini yang terpenting adalah mengetahui apakah dia dari Stellar. Jadi Aaron melihat ke arah orang berambut kuning itu. Bapak Lavine, Anda juga anggota Stellar. Apa Anda pernah mendengar tentang saya? Itu haha. Tepatnya, saya rasa saya pernah mendengar tentang Anda. Karena meskipun kita anggota Stellar, kita belum tentu dari kelas yang sama. Saat itu, seorang wanita dewasa berambut pendek tiba-tiba berbicara. Bagaimanapun juga, kita semua harus memperkenalkan diri. Orang berambut kuning itu dengan cepat berkata, ya, semuanya perkenalkan diri satu persatu. Aaron tahu orang berambut kuning itu tidak menjelaskan dengan jelas, tapi dia tidak berencana untuk mendesak lebih jauh. Dan dari perkenalan semua orang selanjutnya, Aaron mengetahui bahwa anak laki-laki kamar 1 bernama Lukas. Dia memiliki kepribadian yang tenang dan sangat kalem. Pengasuhnya bernama Marion. Dia memiliki penampilan yang cantik, tapi memancarkan kesan yang sangat keras, agak mirip tipe ibu yang sangat posesif. Anak laki-laki kamar 2 bernama Michelle, seorang narsisis dengan kepribadian yang pemilih. Dia melakukan apapun yang dia mau. Pengasuhnya adalah Chase yang berambut ungu pendek. Dia memiliki kepribadian yang lembut tapi agak sembrono. Anak laki-laki kamar 3 bernama Vivi dengan kepribadian ceria dan daya tarik yang kuat. Pengasuhnya bernama Eugenia, seorang wanita intelektual yang sangat patuh pada aturan dan regulasi. Anak laki-laki kamar 4 bernama Leo yang suka bermain dan memiliki kepribadian yang lincah dan ceria. Pengasuhnya bernama Levin yang licik dan cerdik. Dia mengaku berasal dari Stellar, tapi tidak diketahui apakah itu benar. Anak laki-laki kamar 5 bernama Serge dengan kepribadian pendiam dan penampilan yang sangat tampan seperti pretty boy. Pengasuhnya bernama Olivia yang juga sangat cantik, tapi memiliki temperamen yang buruk. Dia sepertinya sangat tidak menyukai kaum elit. Anak laki-laki kamar 6 bernama Jay,
seorang anak yang cerdas dan juga sedikit imut. Pengasuhnya bernama Gilbert yang pendiam dan belum berbicara sejak pesta penyambutan dimulai. Dan kemudian ada anak laki-laki kamar 7 dia dengan rambut perak penuh dan mata merah. Dia adalah kucing putih kecil, paling imut dan cantik di dunia. Pengasuhnya bernama Aaron, orang yang paling mencintai dia di dunia. Setelah semua orang selesai memperkenalkan diri Aaron dengan cepat mengatur informasi di benaknya. Tiba-tiba seorang pelayan muncul di sampingnya. Nona Aaron, hidangan Anda disajikan. Hidangan utama hari ini adalah stek daging sapi angus bawang putih disiapkan khusus untuk pesta penyambutan. Semoga semua menikmati. Tepat saat tutup hidangan Aaron dibuka pelayan di belakangnya, langsung ketakutan berteriak. Beberapa yang penakut bahkan jatuh ke tanah berkata, tidak mungkin. Bagaimana mungkin piring Nona Aaron ada benda itu? Semua orang di sekitar terkejut. Tapi hanya Aaron yang tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap dingin hidangan lezat yang diletakkan di depannya. Itu adalah bunga bangkai bukan yang asli, hanya bunga putih yang diwarnai agar terlihat seperti bunga bangkai. Itu adalah bunga merah yang hanya mekar di sekitar mayat. Aaron menyeringai jijik. Siapapun yang melakukan ini, metode seperti ini terlalu kasar. Pesta penyambutan ini cukup menarik. Dia mengangkat tangannya dan memakan bunga aneh itu. Semua orang menunjukkan ekspresi gelisah, tidak menyangka dia benar-benar memakannya. Aaron dengan anggun menyeka mulutnya. Terima kasih atas pesta penyambutan yang telah disiapkan dengan cermat, tambahnya sinis. Mereka tampaknya menikmati selera yang buruk seperti itu. Dia menuangkan anggur meja ke sisa bunga mayat palsu sebagai balasan. Siapapun yang melakukan ini pasti mengantisipasi reaksinya. Jika Aaron menelan amarahnya itu, akan terlalu mudah bagi mereka. Nantikan bagaimana dia akan membalasnya. Sepertinya putaran ke-44 permainan ini menarik sejak awal. Setelah meninggalkan pesta penyambutan Aaron, langsung menuju kamar dia. Dia terkejut dia kembali secepat ini. Aaron tidak menyebutkan apa yang terjadi di pesta penyambutan. Dia hanya mengatakan dia khawatir. Dia kesepian, jadi dia kembali lebih awal. Dia tiba-tiba berbalik dengan keras kepala, mengatakan sendirian juga tidak apa-apa. Aaron bertanya dengan cemas, apakah dia sudah makan malam? Berbalik melirik piring makanan yang belum dibuka di atas meja. Dia khawatir makan malam. Dia juga dicampuri, jadi dia maju untuk memeriksa. Dia membuka tutupnya. Untungnya itu hanya makan malam biasa. Aaron mengundang dia untuk makan malam bersama. Dia menolak, bilang dia tidak lapar, tapi karena Aaron yang meminta, dia akan setuju dengan berat hati. Detik berikutnya, perutnya keroncongan keras. Wajah dia langsung memerah. Meskipun dia membantah, Aaron tersenyum bahagia. Tidak menggodanya, dia menyerahkan kue yang dijanjikannya dari pesta penyambutan kepada. Dia mengatakan dia bisa memakan semuanya. Dia menjelaskan, bukan berarti dia juga ingin memakannya. Dia mengulurkan tangan dan memutar kue-kue itu. Kedua kue itu membentuk hati. Ternyata inilah mengapa dia ingin menghadiri pesta penyambutan. Aaron benar-benar luluh oleh tuan muda seperti itu. Dia memeluk, dia erat, dia sangat bahagia. Ini adalah hari paling bermakna dalam 44 siklus permainan. Waktu berlalu cepat keesokan harinya. Ledford Manor menerapkan manajemen ketat terhadap para pelayan. Mereka pergi ke kapel bersama sebelum sarapan untuk berdoa. Setelah berdoa, mereka memercikan air suci dari piring perak ke dahi mereka, melambangkan pemurnian tubuh dan pikiran. Untuk membedakan Morath dari manusia, para pelayan berkumpul dan diam-diam mendiskusikan Aaron. Dia membunuh kepala pelayan kamar 7 pada hari pertama. Rupanya pelayan itu adalah Morath. Sepertinya air suci tidak terlalu berpengaruh. Para pelayan di sini juga memiliki hierarki secara rahasia, pelayan laki-laki dan pengasuh, yang berharap bisa naik pangkat dalam hidup mereka, bersikap sombong, mengenakan pita di pergelangan tangan mereka yang melambangkan warna kamar majikan mereka, kadang-kadang bahkan mengancam pelayan lain.
Pelayan baru ini bernama Sarah Rosa. Dia bertugas di kamar 7. Pagi-pagi sekali dia dipersulit oleh pelayan kamar 1. Dia membawa air ke pintu kamar Aaron hendak masuk ketika sehelai kain putih terbang ke arahnya, langsung menutupi kepalanya. Kehilangan penglihatan seluruh tubuhnya, kehilangan keseimbangan. Tepat saat dia akan jatuh, Aaron keluar dan menangkapnya. Sarah Rosa memeriksanya dengan cermat. Matanya berwarna merah muda samar, wajah bulatnya tampak polos. Aaron mengatakan dia membuka jendela terlalu lebar dan mengejutkannya. Sarah Rosa cepat bangkit mengatakan tidak apa-apa. Dia hanya di sini untuk mengantar air. Dia menyerahkan air suci itu kepada Aaron. Berdiri di samping semua orang tetap ragu. Apakah Aaron bisa menjadi pengasuh yang baik? Tapi Sarah Rosa sama sekali tidak merasakan hal itu dan Aaron tidak peduli dengan pikirannya. Kini dia menyambut hari baru dalam permainan yang penuh gangguan ini. Biasanya seharusnya ada notifikasi pengunjung dan jadwal hari itu saat Sarah Rosa datang. Jendela misi seharusnya muncul, tapi sekarang layar hanya menampilkan 3 tanda tanya. Sialan sistem ini, Aaron hanya ingin menjalankan misi. Sekarang di Ledward Manor ada beberapa aturan khusus. Misalnya pertama, karena roh jahat dan monster muncul di Manor setiap hari, Anda harus mencuci muka dengan air suci setiap hari. Kedua, jika Anda menemukan kancing emas di tanah dengan tulisan darah di atasnya, jangan diambil. Anda harus melangkahi itu dengan kaki kanan Anda. Ketiga, di ujung koridor kamar ungu, jika seorang wanita berkerudung memulai percakapan, jangan menanggapi. Keempat, sebelum tidur, Anda harus menutup jendela dengan benar, bahkan jika seseorang mengetuk jendela. Anda tidak boleh membukanya, meskipun sebagian besar aturan disesuaikan dengan suasana permainan. Sering tidak mengikuti aturan, mengurangi stamina, membuat Anda mudah dirasuki roh jahat. Harus hati-hati. Ini awalnya tercatat dalam sebuah buku di dalam koper, tetapi koper Aaron dan pedoman hidupnya lenyap bersama. Namun bagi seorang veteran yang sudah bermain 44 kali, aturan-aturan penting sudah dihafal di luar kepala. Saat ini tidak ada masalah. Dalam permainan sebelumnya, baik Aaron maupun Sarah Rosa adalah pelayan. Mereka memiliki hubungan baik dan teman sekamar. Sekarang menjadi atasan dan bawahan mereka, seharusnya masih akur. Dia bertanya pada Sarah Rosa, apakah ada masalah dengan pakaian yang dikenakan ke pesta penyambutan kemarin? Pelayan itu menjelaskan, hanya saat mengumumkan nilai dan peringkat pengurus, serta mereka yang didiskualifikasi kenakan pakaian itu. Dilihat dari sini, semua orang yang sensitif tentang pakaian Aaron agak bisa dimengerti. Tapi dia tidak ingat peringkat dalam permainan. Sudahlah, ada hal yang lebih penting. Sekarang dia meminta untuk meminjam pakaian pelayan dari Sarah Rosa. Meskipun banyak hal, singkirkan dulu. Sesuai alur permainan bab cerita pertama, dimulai hari ini. Pada hari keempat, pemain memasuki puri target asuh, mulai demam tinggi di malam hari. Itu tidak akan mereda. Dokter Puri juga tidak berdaya. Dan seseorang memberitahu pemain di kamar ungu bangunan terpisah ada langkah kaki anak-anak di malam hari. Tadi malam seseorang melihat anak laki-laki itu masuk di lorong. Padahal tadi malam anak laki-laki itu sakit parah. Dengan pemain yang merawatnya, pemain merasa aneh dan pergi ke kamar ungu untuk menyelidiki. Aaron berganti pakaian pelayan. Alur cerita satu hari tidak sulit baginya, tapi dia tidak tega membiarkan dia sakit. Putaran ini memiliki pengaturan baru, mungkin alurnya telah berubah. Aaron langsung berlari ke kamar. Dia mendorong pintu dengan paksa dan mengucapkan selamat pagi padanya. Dia terkejut sambil menegurnya karena masuk tanpa mengetuk, sementara menyembunyikan sesuatu di balik selimut. Aaron memperhatikan gerak-gerik kecilnya, memanfaatkan kesempatan itu. Dia bergegas maju dan menarik selimutnya. Itu adalah kacang-kacangan yang tidak disukai dia. Melihat Aaron menemukannya, dia menjelaskan bahwa dia bisa memakannya sambil memaksakan diri memasukkannya.
Aaron menatapnya serius, teringat masa kecilnya yang dipaksa makan. Saat kecil, kemudian menjadi semakin tidak suka kacang. Jika dia tidak dipaksa saat itu, mungkin dia masih bisa makan beberapa sekarang. Dia memberitahu dia meskipun dia sudah dewasa, dia masih sangat tidak suka kacang. Jika kamu benar-benar tidak suka lebih baik, tidak usah makan. Kita harus menikmati makanan kita, tidak boleh ada paksaan. Dia takut karena ketidaksempurnaannya Aaron akan tidak menyukainya mulai sekarang. Tolong sebagai kesayangan utama berambut putih, hanya dengan dia bernapas saja sudah membuatnya bahagia. Seluruh wajah dia memerah karena kejadian ini. Dia memberitahu Aaron bahwa dia sangat senang Aaron menjadi pengasuhnya. Dengan kalimat dari dia ini, Aaron merasa seluruh hidupnya berarti. Dia awalnya merasa tidak boleh terlalu dekat dengan kesayangannya, jadi menjadi pelayan lebih baik daripada menjadi pengasuh. Bukan apa-apa, dia dengan gembira menggoda pelayan lain di lorong. Para pelayan semua terkejut dengan perilakunya. Saat dia sedang bersemangat sesuatu, tampaknya terjadi di sudut. Wanita itu adalah pengasuh Lukas dari kamar 1 bernama Marion. Dia mengangkat tangannya untuk menampar dengan keras memukul pelayan yang berlutut di depannya. Ternyata pelayan itu menukar kamar obat Lukas. Poin utamanya adalah dia rapuh dan sakit-sakitan, jadi Marion sangat marah. Dia memerintahkan pelayan yang bersalah itu untuk dikurung di Taman Abis. Jika dia tidak terlambat besok, dia akan memaafkan pelayan itu. Pelayan itu terus memohon kepada Marion, matanya penuh ketakutan. Tapi itu tetap tidak berguna. Dia dibawa pergi tanpa ampun oleh orang lain. Aaron diam-diam menyaksikan semua ini dari balik bayangan. Dia belum pernah mendengar tentang Taman Abis. Saat bermain game alur, ceritanya masih lama berkembang. Dan ini adalah tema horor favoritnya. Untuk berjaga-jaga, dia mengamankan senjatanya. Aaron paling suka bertarung dalam game. Saat ini, dia sudah gatal, ingin segera beraksi. Tepat saat dia hendak berangkat, dia tiba-tiba menyadari ada yang mengikutinya. Orang ini sudah mengikuti sejak keluar dari kamar. Sudahlah, mengikuti pelayan lebih penting. Nanti saja bereskan ini. Aaron mengikuti sampai ke bagian belakang puri. Pelayan itu terkunci di balik pintu yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Setelah semua orang pergi, dia berjalan ke pintu ini. Dia merasakan ada yang tidak beres, membuatnya tidak nyaman. Tempat itu memancarkan aura yang tidak menyenangkan. Aaron mengira itu adalah peta baru dan memutuskan untuk masuk dan menyelidiki. Namun tepat saat dia hendak masuk, seseorang memanggilnya. Orang yang selama ini mengikuti dari belakang akhirnya muncul. Aaron menyapanya duluan. "Halo Michelle, kamu juga sedang jalan-jalan?" Michelle tidak menyangka Aaron tahu itu dirinya, tapi dengan cepat kembali tenang. Dia bertanya, mengapa dia sebagai pendatang baru malah pergi ke bunga iblis. Sebelum menyelesaikan perkataannya, dia merasa dunia di hadapannya berputar. Sosok Aaron mulai kabur, seluruh tubuhnya pusing dan jatuh ke belakang. Aaron dengan cepat menangkapnya. Seluruh tubuh Michelle sangat panas. Bagaimana ini bisa tiba-tiba terjadi? Tunggu, adegan ini terasa sedikit familiar. Aaron mengantar Michelle kembali ke kamarnya. Dokter mengatakan dia hanya pilek biasa. Persis sama dengan gejala dia dalam alur cerita game. Chase di sampingnya, dengan hati-hati memberinya obat, menyalahkan dirinya sendiri karena tidak cukup baik pada Michelle. Aaron memperhatikan dari samping dan memberitahu Chase bahwa dia tidak berpikir ini adalah pilek biasa. Dia mengingatkan Chase apakah Michelle berbeda dari biasanya dan memandu pertanyaan kepada Michelle. Apakah dia melanggar aturan manor, diam-diam lari ke ruang rahasia, misalnya ruangan ungu. Michelle yang terbaring di tempat tidur, seketika pupil matanya melebar, mulutnya sedikit terbuka, tetapi tidak bisa berbicara. Alur cerita game sudah lama tertanam di otak Aaron. Trik kecil seperti itu tidak bisa menipunya di manor akhir-akhir ini. Selain ruangan ungu, menyebarkan rumor memelihara target pergi ke ruangan ungu untuk alasan pribadi. Hanya saja sekarang sistemnya mengalami gangguan. Dia tidak jatuh sakit, malah Michelle yang sakit. Chase di samping terkejut.
Dia tidak tahu Michelle pergi ke ruangan ungu sendirian di malam hari. Dia dengan rasa bersalah memalingkan wajahnya, tidak berani menatap Chase secara langsung. Dia menjelaskan bahwa dia hanya penasaran. Sekarang setelah mereka tahu apa yang terjadi, tidak perlu mengejar lebih jauh. Aaron menarik Chase keluar dan memberitahunya bahwa mereka harus mencari solusi sekarang. Dia bertanya pada Chase apakah dia punya rencana lain malam ini. Dia memutuskan untuk pergi ke ruang ungu bersama pada tengah malam. Game ini membutuhkan perekrutan NPC untuk melakukan misi bersama. Awalnya Aaron selalu pergi bersama Sarah dan Rosa. Sekarang game ini akhirnya memiliki karakter dan gangguan baru. Sekalian saja ajak Chase. Chase menatap Aaron dengan tidak percaya tergagap. Kita tidak punya kunci ruang ungu. Aaron sudah mengurus hal-hal kecil seperti itu. Dia sudah meminjamnya dari seorang pelayan dan dengan penuh perhatian memberitahu Chase. Jika dia takut karena rumor itu, Aaron akan melindunginya. Chase dengan enggan setuju. Sebelum bertindak di malam hari, Aaron perlu menenangkan dia. Pukul 10 malam, dia datang ke pintu kamar dia. Di dalamnya ramai. Ada Vivi dari kamar 3 dan Leo dari kamar 4 di sini untuk bermain. Saatnya tidur mereka mengucapkan selamat tinggal pada Aaron, berjanji akan bermain lagi lain kali. Aaron menatap dia dengan puas senang karena dia punya teman, dan dia tidak mengalami kecelakaan apapun. Setelah dia tertidur, dia meninggalkan kamar dan berjalan sendirian di jalan menuju ruang ungu di gedung terpisah. Tidak mengherankan dia berpapasan dengan adegan seorang pria yang mengganggu seorang pelayan. Saudari pelayan berambut hitam itu adalah bunga manor yang legendaris dan angkuh Sarah. Dan di sampingnya orang licik yang memberi kesan menjijikan itu adalah penjaga kamar 4 Leven. Pelayan berambut hitam itu dengan lantang berkata, "Berhenti menggangguku," dan langsung menendang Leven. Dia meninggalkan Aaron yang bersembunyi di bayangan diam-diam, mengawasi, dan tanpa sengaja tertawa terbahak-bahak. Leven berpendapat Sarah hanya malu-malu. Aaron langsung menegurnya. Leven pergi dengan kesal. Dia tiba di gedung terpisah. Sekarang dia hanya perlu bertemu dengan Chase. Dia awalnya ingin mencarinya, tetapi belum tahu di mana kamar NPC lainnya. Kita akan menyelidiki saat ada kesempatan. Aaron tiba di pintu. Chase belum datang. Saat dia mengeluarkan kunci, hendak masuk dia merasakan seseorang berdiri di belakangnya. Aura ini bukan Chase. Dia mengeluarkan pistol yang tersembunyi padanya dan mengarahkannya ke orang di belakang. Tidak disangka itu Leven. Leven dengan gugup menyuruh Aaron untuk menyimpan pistolnya. Dalam pengaturan aslinya, NPCE tidak bisa menyebabkan kerusakan fatal pada pemain, tapi sekarang game ini mengalami gangguan. Siapa tahu, Aaron harus waspada. Dia perlahan menarik pelatuknya. Leven benar-benar panik kali ini. Ini semua salah paham. Dia menyerah pada Aaron gemetar, memberitahu Aaron bahwa jika dia menembak, dia juga tidak akan bisa tinggal di sini. Siapa sangka Aaron sama sekali tidak takut. Dia curiga Levin bukan seorang elit dan mengambil kesempatan ini untuk mengujinya. Levin berkata, tentu saja dia seorang elit. Justru Aaron yang belum pernah dilihatnya. Aaron tidak peduli dan menyuruhnya menjelaskan dengan jujur mengapa dia mengikutinya. Levin tergagap dan tiba-tiba meraih tangan Aaron yang memegang pistol, ingin menaklukkannya. Ini meremehkan kekuatan Aaron. Lihat pukulan backhand-nya dengan hook kiri, ditambah tendangan terbang dari langit. Levin tergeletak di tanah dalam keputusasaan. Dia hanya ingin berkencan. Apa salahnya itu? Sarahlah yang menulis surat memintanya datang ke sini jam 12 malam ini untuk menemuinya. Meskipun Sarah bertingkah aneh barusan, Levin percaya Sarah benar-benar menyukainya. Aaron menatap Levin yang duduk di tanah dengan tidak percaya. Pada saat ini, pintu di belakang tiba-tiba tertutup. Hanya Aaron yang tahu bahwa dia telah memasuki lokasi sebelum misi dimulai sekarang. Dia hanya bisa menunggu jam berdentang lagi untuk keluar. Dia harus melakukan misi ini bersama Levin. Saat ini pintu yang baru saja tertutup tiba-tiba terdengar ketukan. Levin terlonjak kaget.
Aaron dengan tidak sabar menyuruhnya diam. Chase terkunci di luar pintu. Kedap suara pintu itu ternyata sangat bagus. Aaron hanya bisa memberi isyarat agar dia menunggu sebentar. Ekspresi Chase kaku sangat berbeda dari biasanya. Dia sepertinya mengerti. Aaron menuju ke kamar ungu bersama Levin. Dia hanya datang untuk kencan. Bagaimana bisa berubah jadi petualangan? Aaron tanpa ampun memanggilnya. Mata Sarah penuh dengan rasa jijik padanya. Levin mengikutinya dari belakang dengan gugup keringat dingin menetes. Mereka sampai di ujung koridor. Dia muncul wanita yang mengenakan kerudung hitam itu, terus-menerus bergumam, "Anakku, di mana kau?" Menurut aturan permainan, jangan pernah menanggapi wanita itu dalam game. Jika pemain menjawab pertanyaan wanita itu 3 kali, mereka akan dikutuk. Ini menyebabkan efek negatif, seperti halusinasi pendengaran ilusi dan kesulitan bernapas. Saat memasuki kamar ungu untuk mencari barang, bahkan pemain paling terampil pun takut memiliki rekan setim yang tidak berguna, seperti babi. Levin mengira wanita itu adalah penjaga kamar 1 dan sudah dengan antusias mendekatinya untuk mengobrol. Sudahlah, biarkan Levin mengulur waktu. Aaron awalnya memang berencana masuk ke kamar ungu sendirian. Seharusnya tidak apa-apa. Kunci kamarnya ada di bawah tempat lilin keempat di sisi kanan pintu. Aaron mengambilnya dengan cekatan. Dia tidak lupa mengingatkan Levin untuk tidak menjawab pertanyaan lagi dan menjaga pintu sesuai pengaturan permainan. Pemilik rumah ini dulunya tinggal di Ledford Manor, tapi sayangnya meninggal muda dalam sebuah kecelakaan. Wanita hantu itu dikatakan sebagai ibu dari anak tersebut, tapi tidak jelas apakah ini hanya spekulasi pemain. Misi cerita pertama adalah mengambil pita kupu-kupu yang tersembunyi di kamar ungu dan mengembalikannya ke lokasi kematian pemilik, yaitu di antara bunga-bunga di lantai atas aneks. Kemudian, dapatkan bunga ungu untuk menyelesaikan misi. Aaron meninggalkan Levin untuk menghadapi hantu itu dan memasuki kamar ungu sendirian. Dia menemukan pita kupu-kupu itu dengan mudah dan meninggalkan ruangan. Masih ada langkah terakhir dari misi tersebut. Dia tidak boleh tertangkap oleh wanita berkerudung hitam. Aaron berlari cepat menuju lantai atas. Dia menyelesaikan misi dengan cepat. Wanita berkerudung hitam selangkah terlalu lambat. Cahaya menyilaukan kemudian berkedip. Setiap kali sebuah misi berakhir. Tapi kali ini, pemandangan yang muncul di hadapan Aaron benar-benar berbeda dari sebelumnya. Aaron pergi dengan bunga ungu itu. Ketika dia tiba di pintu masuk aneks, Chase sudah menunggu di sini. Levin lari begitu pintu aneks terbuka. Chase mendekati Aaron, nadanya agak santai bertanya, apakah dia tidak punya rencana dengannya. Jadi mengapa dia tertawa dan mengobrol dengan Levin begitu mengkhawatirkannya? Chase melontarkan komentar pasif-agresif. Dia terlalu takut hantu untuk datang, namun tak disangka melihat mereka berdua bertemu. Aaron menjelaskan kepadanya bahwa dia bertemu Levin secara kebetulan dan tidak ada rencana. Meskipun prosesnya agak rumit, tujuannya tercapai. Dia memberitahu Chase bahwa jika dia memberikan bunga ini kepada Michelle, dia akan pulih sepenuhnya. Yang Aaron benar-benar ingin tahu adalah apa yang dia ketahui tentang hantu di pavilion. Chase bilang dia tidak tahu banyak. Dia tidak tertarik karena dia takut. Aaron merasa dia menyembunyikan sesuatu. Chase tidak memberinya kesempatan untuk bereaksi dan langsung menggenggam tangan Aaron. Michelle masih menunggu. Dia mendesaknya untuk segera pergi. Malam itu, di kamar Michelle, Chase masuk sambil membawa sebuah kotak. Dia melemparkan kotak itu di depan Michelle. Ini koper Aaron. Ternyata pada hari pertama Aaron dia mengatakan tidak pernah menganggap Michelle sama sekali. Karena harga diri dia menyembunyikan koper itu ingin menggoda Aaron. Tapi setelah mencurinya secara impulsif, dia ketakutan dan tidak punya cara untuk mengembalikannya. Jadi dia hanya bisa terus menyembunyikannya. Michelle tergagap bahwa dia hanya ingin mengerjai Aaron. Chase memiringkan kepalanya mengintimidasi Michelle. Dia mendengar bahwa pada hari Aaron tiba, Michelle ingin mengganti pengasuh. Sepertinya kinerjanya benar-benar tidak memuaskan.
Dia memberitahu Michelle bahwa satu kesalahan kecil bisa menjebaknya dalam situasi pasif pencurian dan kebohongan, dan itu akan dihukum. Penyakit Michelle bukan disebabkan oleh hantu, karena dia melanggar aturan menor. Chase memaafkan Michelle kali ini, tetapi memperingatkannya bahwa jika dia diam-diam membuat masalah lagi, dia pasti akan memberinya pelajaran. Tempat ini membosankan dan menjemukan. Chase awalnya berencana untuk pergi, tetapi sekarang dengan kedatangan Aaron sepertinya sedikit menarik. Saat meninggalkan ruangan, dia juga mengambil bunga yang Aaron dapatkan dari Missy. Keesokan paginya, Aaron dan Sarah Rosa menemukan koper yang sebelumnya hilang di pintu masuk kamar. Aaron kembali ke kamarnya, membuka kotak itu, dan menemukan buku panduan. Dia dengan hati-hati membolak-baliknya dan menemukan pengantar pengasuh yang paling dia pedulikan. Buku itu menyatakan bahwa Ledford Manor memiliki 7 pemuda yang akan dibesarkan sebagai pengasuh. Seseorang harus melindungi pemuda pilihan mereka dan memperlakukan mereka dengan tulus. Tujuan membesarkan pemuda itu tertutup tinta. Ingat, Manor selalu mengawasi para pengasuh dan anak asuh. Perkembangan fisik dan mental harus komprehensif. Akademik kebugaran fisik dan pendidikan etiket semuanya sangat penting. Halaman berikutnya mencantumkan aturan pengasuh. Jangan mengungkapkan kepada anak asuh apa yang dipelajari di lembaga manajemen selain disiplin. Jangan menyebabkan bahaya fisik pada anak asuh atau poin akan dikurangi. Ada evaluasi kinerja setiap bulan. Jika dianggap tidak memenuhi syarat, seseorang akan dikeluarkan. Amati pasien setiap hari dan tulis catatan harian yang mencerminkan evaluasi. Jadi ini maksud dari peringkat yang disebutkan di pesta penyambutan. Aaron sudah cukup belajar, dia memutuskan untuk mencari dia. Dia sarapan bersama dia. Pakaian dia hari ini sangat sesuai dengan seleranya, bahkan membuat makanan terasa lebih enak. Aaron memberitahu dia bahwa setelah makan dia perlu memeriksa Michelle untuk memastikan apakah Michelle tidur dengan bunga tadi malam dan apakah metode itu berhasil dalam permainan ini. Tentu saja dia ingin ikut dengannya. Aaron tidak akan menolak, dia menganggap dia baik dan menggemaskan. Setelah sarapan, mereka datang ke kamar Michelle bersama membawa seikat bunga. Michelle bertanya dengan energik apa yang mereka lakukan di sini. Dia terlihat pulih sepenuhnya. Dia melihat bunga ungu di buket yang dipegang dia dan langsung terlihat gelisah. Dia ingat bahwa bunga yang diambil Chase kemarin berwarna ungu. Dia langsung merasa tidak senang. Dia datang dengan niat baik untuk berkunjung, namun dia malah dicemooh. Ketegangan menyebar di antara mereka berdua. Khawatir mereka akan berdebat, Aaron segera mengalihkan pembicaraan dan bertanya pada Michelle, di mana Chase? Michelle masih marah dan dengan ketus berkata, "Aku tidak tahu." Dia kemudian mengusirnya keluar dari kamar. Dia berpikir Michelle benar-benar tidak menghargai kebaikan. Kepribadiannya sungguh tidak terduga. Mereka semua adalah kandidat. Aaron menyadari sesuatu, dia tidak bisa mendengar informasi penting yang dia katakan. Pengucapannya kabur dan tidak jelas persis seperti kata-kata yang tertutup tinta di buku panduan. Dia menyadari ada yang aneh dengannya, tapi Aaron bilang tidak apa-apa dan mendesaknya untuk pergi ke kelas. Di dalam kelas dia duduk sendirian tenggelam dalam pikirannya. Meskipun Aaron baru berada di sini kurang dari seminggu, terkadang rasanya aneh, seolah-olah dia sudah mengenalnya sejak lama. Dia adalah pengasuh pertama dia. Ini adalah keberuntungan besar baginya, bahkan sampai membuatnya merasa takut. Jika dia tidak memiliki pengasuh sebelum ulang tahunnya tahun ini, dia harus meninggalkan Ledford. Namun ketika pelayan memberitahunya bahwa kamar 7 akan ditugaskan seorang pengasuh, dia merasa seperti bermimpi, sekaligus merasa tersiksa di dalam hati. Michelle memberitahunya bahwa dia harus bersikap tegas terhadap pengasuh. Jika dia terlihat baik, mereka akan dianggap lemah dan akan cepat diganti. Jadi dia harus bersikap tegas meskipun ragu. Michelle populer, jadi apa yang dikatakannya seharusnya benar. Dia memilih untuk mengikuti sarannya
Jadi saat pertama kali bertemu Aaron, dia berjuang untuk mengatasi kegugupannya. Dia bersikap acuh tak acuh dan menuduh Aaron terlambat. Padahal sebenarnya dia ingin berterima kasih padanya dan menangis sejadi-jadinya. Dia takut pengasuh itu akan kesal begitu tiba, jadi dia menahan air matanya. Namun melihat kekhawatiran Aaron saat dia tahu kaki, dia terluka bimbingan Aaron saat dia bersikap sulit, Aaron selalu membelanya. Dia sangat senang dan bersyukur bahwa Aaron memilihnya, jadi dia diam-diam menyiapkan hadiah untuk Aaron. Di sisi lain, rumah bangsawan itu, Aaron tiba di kamar Chase. Dia ingin melihat apakah buku panduan pengasuh lain sama dengan miliknya yang semakin memenuhi syarat menjelang akhir. Aaron mengetuk cukup lama, tapi tidak ada jawaban dari dalam. Namun pintunya sepertinya tidak terkunci. Dia tiba-tiba mendorong pintu hingga terbuka, tapi sedetik kemudian dia menyesalinya. Sarah ada di dalam kamar Chase. Aaron langsung terpaku melihat pemandangan di depannya membuatnya bingung. Dia buru-buru meminta maaf karena mengganggu dan menutup pintu. Dia berdiri di depan pintu, mencerna semuanya, tidak bisa memahaminya saat ini. Levin tiba-tiba muncul di depannya. Dia masih tidak percaya dengan semua yang terjadi semalam dan datang bertanya pada Aaron, apakah itu benar-benar nyata? Melihat ekspresi seriusnya Aaron, tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa jahil. Dia memberitahu Levin bahwa karena dia penasaran, kenapa tidak pergi melihat lagi sekarang. Pintu di belakang terbuka. Chase, yang kini sudah rapi, keluar dari kamar. Dia mendekat. Bukankah kau datang mencariku? Kenapa kau lari? Sarah mengikuti di belakangnya. Levin merasa seperti dunia runtuh. Dia mencengkeram kerah baju Chase dan menuntut untuk tahu apa yang terjadi. Sarah bahkan tidak melihatnya dan berbalik dengan ekspresi kesal. Dia hanya melotot pada Aaron sebelum pergi. Aaron merasa itu tidak masuk akal. Apa dia pikir Aaron merusak rencananya? Chase dengan santai menjelaskan bahwa Sarah baru saja datang untuk membersihkan kamar. Hanya Levin yang akan percaya kebohongan canggung seperti itu. Perhatian Chase kini sepenuhnya tertuju pada Aaron. Dia mengundang Aaron ke kamarnya untuk mengobrol. Aaron menolak dan menyatakan tujuannya. Hanya ingin meminjam buku panduan untuk dilihat. Tapi Chase bilang dia tidak punya hal seperti itu. Baik Levin maupun Aaron menatapnya dengan terkejut. Setiap pengurus diberi satu sebelum memasuki rumah bangsawan. Tidak mungkin Chase tidak memilikinya. Dihadapkan pada skeptisisme mereka, dia mengubah ceritanya dengan mengatakan sudah lama dan mungkin ada di suatu tempat di kamarnya. Dia butuh waktu untuk menemukannya. Levin melangkah maju dan menyela mereka. Menggunakan alasan masalah dari tadi malam, dia membawa Aaron pergi. Dia memberitahu Aaron bahwa Chase adalah seseorang yang sepenuhnya mengandalkan keberuntungan. Dia terlihat rapi, tapi sebenarnya orang tua bodoh yang lemah hanya pengemis jalanan. Keduanya dilatih secara elit. Aaron tidak ingin disamakan dengan Levin, tapi Aaron tidak lupa bahwa tadi malam Levin kabur sendirian di tengah jalan. Levin tertawa canggung dan tiba-tiba teringat sesuatu. Dia mengingatkan Aaron untuk tidak memberitahu Marinette tentang melihat hantu kemarin. Aaron tidak mengerti, tapi Levin tidak ingin bicara lebih banyak. Dia melemparkan buku panduan instruksinya ke Aaron dan menutup pintu untuk pergi. Tapi sebagai pemain veteran, hal favorit Aaron adalah mengejar sensasi. Semakin dia dilarang melakukan sesuatu, semakin dia melakukannya. Berganti adegan dia tiba di taman dan menemukan seorang wanita di ruangan itu. Dia mendekat dengan antusias untuk menyapa, tapi Marian jelas tidak ingin berbicara dengannya. Dia bangkit ingin langsung pergi, tapi tak disangka Aaron tanpa henti mengejarnya dari belakang. Dia tidak hanya menanyakan keberadaan pelayan yang pergi ke Abyss Garden, tapi juga bertanya apakah dia tahu tentang ruangan ungu di pavilion. Bahwa ada seorang wanita berkerudung hitam di koridor dan keduanya memiliki rambut merah. Mendengar ini Marion akhirnya bereaksi. Mengabaikan ekspresinya Aaron, terus berbicara tentang apa yang dia saksikan hari itu di pavilion. Dan juga memberitahunya
ada rumor lain tentang paviliun. Konon katanya, di malam hari, ada seorang anak berjalan-jalan, seorang anak berambut hitam. Saat dia berbicara cambuk, Marion menyabet, tapi Aaron sama sekali tidak panik dan langsung menangkapnya. Ini semakin mengukuhkan status elitnya. Marion menarik kembali cambuknya dan bertanya pada Aaron tentang penghuni kamar satu sebelumnya. Apa tidak ada yang memberitahumu untuk tidak menyebut mereka padaku? Aaron tidak tahu menahu tentang ini, tapi itu tidak menghentikannya untuk memajukan alur cerita. Bagaimanapun inti dari permainan ini adalah memancing perhatian. Marion dengan sombong mengatakan padanya bahwa dia tidak akan mudah tertipu. Saat ketegangan meningkat di antara mereka, Lukas, anak dari kamar satu, muncul. Aaron menyambutnya dengan antusias, tetapi dia segera menerima peringatan Marion untuk tidak mendekati Lukas. Dalam hal mengasuh anak, Marion benar-benar berdedikasi. Aaron masih ingin berbagi beberapa wawasan pengasuhan anak dengannya. Tapi orang lain datang dari belakang. Itu Chase, tapi dia basah kuyup. Dia baru saja pergi ke kolam teratai untuk mengambil bola untuk anak-anak. Anak-anak semua sangat menyukainya, jadi mereka selalu memintanya. Marion tidak ingin interaksi lebih lanjut dengan mereka. Dia meninggalkan komentar tentang kebodohan dan kurangnya kesadaran, lalu membawa Lukas kembali. Aaron dan Chase berdiri di sana tertegun. Meskipun tema utama permainan ini adalah mengasuh anak muda ini, juga merupakan permainan simulasi romansa. Artinya, jika penampilan luar biasa karakter tersebut mungkin bisa diajak berkencan. Melihat perut six-pack Chase yang mulus dan kencang, sialan itu persis tipe Aaron. Dia benar-benar karakter yang bisa diajak berkencan. Aaron memuji perut six-pack-nya yang terbentuk dengan baik. Chase menikmati pujian seperti itu. Dia mulai membuka kancing bajunya bersiap untuk melepas pakaian sepenuhnya agar Aaron bisa mengagumi. Melihat wajah yang sangat tampan itu, Aaron menolak dengan tegas. Sekarang bukan waktunya untuk menggoda NPC. Dia harus menjemput Da dari kelas sekarang. Chase juga perlu menjemput Michelle, karena Aaron masih punya beberapa pertanyaan keduanya berjalan bersama. Dia belajar dari Chase Marian masuk ke rumah bangsawan 9 bulan lalu setelah penghuni dan pengasuh kamar satu sebelumnya meninggal. Marian dan dia adalah saudara perempuan. Marian adalah kakak perempuan. Lukas dan anak kamar satu sebelumnya adalah kembar. Aaron terkejut mendengarnya. Jadi barusan dia secara tidak langsung menyebutkan saudara perempuan Marion yang sudah meninggal kepadanya. Jika seseorang memprovokasinya dengan cara yang sama, tetapi untuk terus maju, dia hanya bisa mengungkap luka-luka NPC itu. Meskipun dia merasa bersalah, dia bertanya pada Chase, apakah keduanya dibunuh oleh Maroth? Dia menyangkalnya. Aaron ingin bertanya siapa pelakunya, tetapi Chase menolak menjawab. Dia membuat alasan untuk pergi dengan jalan yang berbeda dan pergi sendirian. Aaron tetap menghentikannya. Dia punya satu pertanyaan terakhir tentang bunga bangkai yang muncul di pesta penyambutannya. Siapa yang mungkin menaruhnya? Chase tersenyum tanpa bicara dan balik bertanya pada Aaron. Bukankah dia sudah tahu jawabannya di dalam hatinya? Di sisi lain, rumah bangsawan Marion dan Lukas sedang dalam perjalanan pulang. Karena kejadian sebelumnya, Lukas bertanya pada Marion, apakah dia tidak menyukai Aaron? Marion memberitahunya bahwa dia tidak. Aaron tidak memiliki aura yang dipancarkan orang jahat, tetapi dia perlu melindungi Lukas dan hanya bisa terus waspada terhadapnya. Dia selalu berpikir, rumor tentang pavilion itu salah. Jika memang benar seperti yang dikatakan Aaron, maka dia juga perlu pergi ke pavilion. Di sisi lain, Aaron berencana untuk kembali ke urusan utamanya, menyamar sebagai pelayan. Para pelayan memiliki kebebasan bergerak dan dapat dengan mudah mengumpulkan informasi. Di dalam sebuah kamar, para pelayan sedang membicarakan bagaimana pelayan kamar 1 dikurung di taman jurang. Aaron mengambil kesempatan untuk membaur. Semua orang mengira dia baru dan menurunkan kewaspadaan mereka. Mereka terus membahas bagaimana taman jurang konon menguras kekuatan hidup
dan tidak ada yang kembali hidup-hidup. Kamar 1 selalu meskipun Marion sangat ketat dan kesehatan Lukas buruk, Kamar 1 selalu mendapat skor tinggi dalam peringkat. Dan melihat Lady Marion dan Tuan Lukas, ini selalu mengingatkan pada Kamar 1 sebelumnya, pembunuh yang membunuh penghuni Kamar 1 sebelumnya diduga berada di rumah bangsawan ini. Ada berbagai versi cerita itu. Dia juga tanpa sengaja mengetahui bahwa Tuan Chase dan pengurus Kamar 1 sebelumnya memiliki hubungan romantis. Setelah merasa cukup mendengar Aaron diam-diam menyelinap keluar. Sayangnya, dia terlihat oleh Sarah Rosa di koridor. Aaron dengan acuh tak acuh mengatakan dia suka memakai pakaian pelayan dan memintanya untuk merahasiakannya, lalu diam-diam pergi. Saat dia berdoa agar tidak bertemu orang lain, seorang pria menghalangi jalannya. Itu Levin dari kamar 4. Dia melihat pakaian Aaron dengan terkejut. Aaron langsung menyudutkannya ke dinding. Sarah Rosa mudah dibodohi, tapi mulut Levin harus dikontrol ketat dengan kehadiran yang mengintimidasi. Melihat pakaian aneh, Aaron ditambah dengan tindakannya 2 hari terakhir ini, Levin curiga dia memasuki rumah bangsawan dengan motif tersembunyi, mungkin menyelidiki sesuatu. Dia tiba-tiba teringat sebuah rumor pengurus yang terlatih elit memiliki tujuan yang berbeda dari pengurus biasa. Dia salah mengira Eren adalah agen elit rahasia. Eren ikut bermain peran dan memperingatkan Levin bahwa baik di pavilion maupun sekarang, dia harus berpura-pura tidak pernah melihatnya. Keduanya sementara mencapai kesepakatan damai. Namun selama sisa perjalanan Levin terus mengikuti di belakang Aaron. Setelah beberapa saat Levin angkat bicara dan bertanya pada Aaron. Apakah dia sengaja memberitahu kamar 1 tentang hantu itu? Bagaimanapun juga, dia sudah memperingatkannya. Aaron tidak tahu bagaimana dia bisa tahu secepat itu. Tapi dia tidak mau membahas ini dengan Levin dan memutuskan untuk menyelesaikan masalah dengannya. Dia menatap Levin dengan nakal. Apa kau sengaja memperingatkanku untuk menggangguku? Saat Levin melihat hantu di pavilion, seharusnya dia sudah menduga itu terhubung dengan kamar 1. Lagi pula, dia sudah cukup lama di rumah bangsawan ini untuk kira-kira tahu situasinya. Ada apa ini? Levin takut Aaron akan menodongkan pistol padanya lagi. Dia buru-buru menjelaskan bahwa dia belum pernah melihat kamar 1 sebelumnya. Jadi dia tidak yakin. Hantu pavilion itu hanya mirip dengan wanita kamar 1, jadi dia menyebutkannya untuk berjaga-jaga. Awalnya dia hanya ingin menyelidiki. Aaron tahu dia tidak bisa menyalahkan Levin atas semua ini. Dia memprovokasi Marion untuk memajukan cerita, tapi Marion memang mencurigakan dan tidak mungkin tidak terlibat. Saat dia pura-pura mencabut pistolnya untuk menakuti Levin Olivia dari kamar 5, muncul di belakang mereka. Bersama Tuan Serge dari kamar 5, mereka berencana untuk berjalan-jalan. Dia bertanya dengan terkejut apa yang Levin lakukan dengan pelayan itu. Saat Aaron berbalik, dia mengenalinya. Dia tahu Levin selalu lemah terhadap pelayan. Apa mereka sedang memainkan permainan aneh? Olivia berspekulasi. Levin langsung keberatan. Keduanya bertengkar seperti anak-anak SD. Olivia menatap Levin dengan jijik menuduhnya menjelek-jelekan Aaron belum lama ini. Namun sekarang mereka malah akur. Dia jelas salah paham. Dia segera pergi bersama Serge. Keduanya berdiri canggung di tempat. Percakapan sudah benar-benar melenceng. Saat Levin dengan keras menyangkal telah mengatakan hal-hal buruk, sebuah jeritan terdengar dari kejauhan. Aaron segera pergi menyelidiki. Itu Olivia yang baru saja pergi. Dia bertemu Morath, tapi sama sekali tidak takut. Saat cakar Morath mengarah ke Surge, niat membunuh Olivia mencapai puncaknya. Dia dengan ganas memukul Morath dengan sebuah tongkat. Aaron memanfaatkan kesempatan itu dan bergegas maju untuk membantu. Dengan upaya keduanya, mereka mengatasi Moro. Olivia segera memeluk Surge, khawatir apakah dia terluka. Tapi Surge dari kamar 5 agak terlalu tenang. Aaron meninjau situasi dari samping, memberitahu Olivia bahwa dia seharusnya langsung membunuh alih-alih memukul lebih dulu.
Siapa sangka dia sama sekali tidak menghargainya. Berusaha mati-matian menjauhkan diri dari Aaron. Levin mengejek Aaron dari samping, itu akibatnya karena ikut campur. Banyak langkah kaki terdengar dari kejauhan. Sepertinya semua orang mendengar jeritan itu dan bergegas ke sini. Penyelidikan rahasia Aaron tidak boleh diketahui orang lain. Dia menyapa keduanya dan pergi. Aaron berjalan pulang di pintu masuk. Sarah Rosa memanggilnya memberitahu Aaron ada surat untuknya. Surat itu dari markas memberitahunya bahwa peralatan komunikasi sementara tidak berfungsi dan tidak akan tersedia untuk pemain sampai nanti. Di akhir surat ada barisan teks kecil aneh, jeruk berwarna merah. Dia sendirian di kamarnya. Dia sudah menyiapkan hadiah untuk Aaron, tapi tidak tahu bagaimana cara memberikannya. Dia berencana menyelinap kembali saat kelas besok dan kemudian tertidur lebih awal. Keesokan paginya, saat Dia dan Aaron sarapan bersama Aaron, memberitahunya bahwa dia akan pergi ke desa hari ini. Dia yang memiliki kesempatan untuk beraktivitas tampak sangat senang. Aku tidak menyangka dia akan begitu senang dengan kepergiannya, jelas dia dengan gugup. Ini pertama kalinya Aaron keluar dan dia merasa itu hal baru. Meskipun ini adalah akhir pekan pertama Aaron sejak memasuki Manor DIA, bahkan belum menyadari bahwa rasanya dia sudah mengenalnya sejak lama. Aaron mengingatkannya untuk belajar dengan baik di Manor. Dia akan kembali sebelum kelas berakhir. Aaron menyadari ada yang tidak beres dengan dia. Karena kesalahan sistem, tidak ada peringatan bahaya sekarang. Jika Morat tiba-tiba muncul itu akan sangat berbahaya. Meskipun Aaron tahu waktu kemunculan secara umum dengan sistem yang bermasalah dan plot yang berubah, dia tidak bisa menjamin itu akan persis sama seperti sebelumnya. Terlebih lagi, sulit untuk mengidentifikasi siapa Morat dalam wujud manusia. Begitu dia bertransformasi dan mulai beraksi sampai wujud aslinya, muncul dia percaya dirinya adalah manusia. Tapi menurut aturan waktu belajar termasuk zona aman. Meskipun Aaron khawatir pesan dari markas tidak bisa ditunda, dia tetap berpamitan pada Daya, tapi sebelum pergi Chase menghentikannya. Dia bertanya kemana dia akan pergi. Aaron menjelaskan dia akan keluar untuk membeli beberapa barang. Chase bertanya dengan cemas apakah dia butuh ditemani untuk perjalanan pertamanya. Aaron menolak. Mereka setuju untuk berkeliling Puri bersama lain kali. Kemudian mereka berpisah. Aaron naik kereta untuk pergi. Namun karena bug sistem dia pingsan setelah naik kereta dan dengan cepat tiba di tujuan. Namun sakit kepala Aaron semakin parah. Aku belum pernah dengar sebelumnya. Aaron turun dari kereta dan tiba di desa. Dia di sini hari ini untuk membeli beberapa persediaan darurat, termasuk pakaian panjang dan beberapa kebutuhan sehari-hari. Dia juga membeli jeruk merah yang disebutkan dalam surat itu. Jeruk berwarna merah sepertinya kode, tapi untuk berjaga-jaga, dia segera menyiapkan beberapa jeruk sungguhan. Kusir mengingatkan Aaron bahwa sudah waktunya untuk kembali. Dalam perjalanan pulang, dia merasa pusing lagi. Aaron mengutuk sistem sepanjang jalan, tapi berpikir dia akan segera melihat dia dengan senang hati mendorong pintu untuk menyambutnya. Tapi saat pintu terbuka, tidak ada dia. Hanya guru itu. Guru memberitahunya dia hilang saat istirahat 1 jam yang lalu. Dia pergi ke toilet dan tidak pernah kembali. Saat ini Sarah Rosa bergegas datang. Pelayan lain melihat dia pergi ke taman jurang. Aaron menggerutu dalam hati. Dia cepat berlari ke taman jurang, memanggil nama dia dengan keras. Ada banyak rumor tentang taman jurang di Puri. Kebanyakan mengatakan tidak ada yang masuk bisa keluar lagi. Dan sepertinya sudah lama tidak terawat. Aaron mencari dengan hati-hati di taman. Dia tiba-tiba menemukan jejak kaki. Itu jejak kaki dia. Mengikuti jejak kaki itu, dia dengan cepat menemukan dia. Dia bertanya bagaimana dia bisa masuk. Aaron menggendong Dia, tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Dia harus mengeluarkan dia terlebih dahulu. Tapi tak lama kemudian, dia dan dia tersesat di taman. Bisikan iblis sesekali mencapai telinga mereka. Dia tiba-tiba berhenti di tempatnya.
Penampakan seorang gadis kecil muncul di hadapannya. Dia dengan gugup bertanya ada apa. Sepertinya hanya dia yang bisa mendengar suara-suara ini. Tepat saat dia akan benar-benar kehilangan kesadaran, seseorang meraih lengannya. Itu Chase. Dia dengan lembut menyuruh Aaron mengikutinya. Baru saat itulah dia sadar. Sarah Rosa memberitahu Chase itulah sebabnya dia datang. Aaron tidak menyangka Chase akan datang. Terutama karena konon begitu masuk tidak ada yang keluar hidup-hidup. Chase bertanya mengapa dia masuk padahal tahu bahayanya. Aaron segera menjawab dengan lantang bahwa tentu saja itu karena dia ada di sini. Sekarang giliran dia yang terharu. Chase menunjukkan jalan keluar kepada mereka, tetapi di sepanjang jalan bunga-bunga di Taman Abis terus mengikuti mereka. Aaron merinding. Bunga-bunga mayat itu juga menguras kekuatan hidup. Chase menyuruhnya untuk tidak khawatir. Dia menyentuh ringan sehelai daun dan semua bunga itu mundur. Chase menjelaskan kepadanya bahwa mungkin bunga-bunga mayat itu merasa tidak bisa mencerna mereka, bahkan jika mereka memakannya, jadi mereka pergi. Sisa perjalanan aman. Mereka keluar dari Taman Abis dengan lancar. Semua orang menatap mereka dengan kaget, tidak percaya mereka bisa keluar dengan selamat. Chase menjelaskan kepada mereka bahwa bunga bangkai semuanya lari saat melihat Aaron. Itulah sebabnya mereka bisa keluar. Sepertinya Chase menyembunyikan sesuatu, karena dia tidak mau bicara Aaron tidak bisa mengungkapkannya secara publik. Tapi semua orang bilang ini tidak mungkin. Chase memberitahunya bahwa bunga bangkai di Taman Jurang menyerap kebencian orang dan bisa mengubah orang menjadi kaki tangan. Chase awalnya hanya ingin menakut-nakuti Aaron, tapi melihat ekspresinya Aaron sepertinya masih ingin pergi ke Taman Jurang. Barulah Aaron teringat untuk bertanya pada dia mengapa dia masuk. Dia dengan sabar membimbingnya. Dia ragu-ragu. Dia mengobrak-abrik tasnya dan menyerahkan sesuatu padanya. Itu adalah benih langka dari Taman Jurang, konon sangat indah saat mekar. Ini adalah hadiah dia untuk Aaron. Terima kasih sudah bersedia menjadi perawatnya. Aaron menatap, dia terharu. Dia tidak menyangka dia melakukan ini untuknya. Dia menerima hadiah itu dan memberitahu dia bahwa dia sangat senang. Tapi jika dia melukai dirinya sendiri karena memberi hadiah, dia akan sangat sedih. Dia hanya ingin dia aman dan sehat. Aaron mengingatkan dia agar tidak melakukan hal berbahaya lagi. Bisa menjadi perawatnya adalah kebahagiaan terbesarnya. Chase memperhatikan adegan hangat ini dari samping. Dia menggunakan alasan untuk mengalihkan perhatian Aaron. Dia melihat tangan Aaron yang memegang benih. Dia mengambil kesempatan untuk menjatuhkan benih itu. Namun saat benih itu menyentuh tanah akar, tiba-tiba tumbuh. Chase perlahan bertanya pada dia siapa yang memberitahunya bahwa bunga dari benih itu indah. Namun sebelum dia sempat bicara tawa kecil terdengar dari dekat. Itu adalah tuan muda kamar 3 Vivi. Dalam game aslinya, dia memiliki wujud kelinci. Apakah kali ini dia dirancang sebagai iblis kecil? Itu akan sangat jahat. Malam itu, kembali ke kamar, dia mulai demam. Ini membuat Aaron ketakutan. Dia tiba di kamar Dokter Manor dan dengan cepat mendapatkan obat demam. Dia kembali ke kamar dan merawat dia dengan hati-hati memberitahunya bahwa dia akan menemaninya sepanjang hari. Aaron sebelumnya mengira ini adalah dunia game dan tidak menganggapnya serius. Namun setelah kejadian ini, dia tiba-tiba tersadar. Dia tidak menyangka hal-hal akan begitu berbahaya sejak awal. Dia harus lebih hati-hati di masa depan dan tidak boleh membiarkan dia sakit lagi. Meskipun dia sudah meninggal 43 kali, sebelumnya dia tidak pernah merasa tenang tentang hal itu. Malam ini, setelah melihat anak itu tumpang tindih dengan bayangan, dia dan tidak tidur lebih awal keesokan paginya, dia bertemu Olivia di koridor. Dia mengejek dengan kekejaman khasnya bahwa fisik dia terlalu lemah dan anaknya sendiri jauh lebih luar biasa. Aaron tidak ingin berdebat, tetapi ketika dia menjelek-jelekan, dia tidak bisa menoleransinya. Dia dengan serius memberitahu Olivia bahwa tidak ada pengasuh yang memilih dia sampai sekarang dan itu
sama sekali bukan karena dia tidak baik. Setiap anak berhak untuk dicintai. Dia memperingatkan Olivia untuk tidak berkomentar tentang anak-anak seperti itu. Jika ada lain kali, dia tidak akan membiarkannya begitu saja. Dia berbalik dan pergi. Bahkan setelah dia berjalan keluar, dia masih marah dan mengumpat. Satu ember air menyiram kepalanya. Itu adalah seorang pelayan di bawah Marion menjelaskan bahwa dia sedang membersihkan dan tidak melihat ke bawah. Alasan yang canggung seperti itu jelas disengaja. Chase muncul entah dari mana bertanya dengan cemas, apakah dia baik-baik saja. Michelle juga marah dengan perilaku pelayan itu. Chase juga berpikir pelayan itu harus meminta maaf, entah itu kesalahan atau disengaja. Dia seharusnya tidak langsung melarikan diri. Mata Chase berubah tajam. Dia ingin membawa pelayan itu untuk menemui Aaron. Meskipun dalam suasana hati yang buruk, pikirannya jauh lebih jernih. Aaron cepat-cepat bilang itu tidak perlu. Pakaiannya hanya sedikit basah. Rumor mengatakan pelayan kamar 1 itu setia. Dia mungkin tidak senang Aaron menyebut saudari yang sudah meninggal dan datang khusus untuk balas dendam. Melihat Aaron tidak keberatan, Chase tidak memaksa dan hanya mengeluarkan sapu tangannya. Dia dengan lembut menyeka air dari wajah Aaron. Suasana halus dan aneh memenuhi udara seolah dua hati saling bersentuhan dan bertabrakan. Hanya Michelle yang tertinggal mendidih tak berdaya di samping. Aaron ada urusan lain hari ini dan cepat-cepat pamit pada Chase lalu pergi. Hari ini, seorang tamu istimewa akan tiba karena apa yang baru saja terjadi. Aaron tiba terlambat. Seorang pelayan mengantar Aaron ke kereta tamu, memberitahunya bahwa tamu itu bilang dia akan turun kapanpun Aaron tiba. Aaron merasa itu tidak masuk akal bahkan dalam permainan. Dia bertemu pembuat onar. Dia berdiri di luar kereta dan menyapa dengan lantang secara formal. Orang di dalam kereta tiba-tiba turun dan menginterogasinya. Baru 10 hari jauh dari markas. Dan dia sudah lupa cara berbicara dengan atasan. Beraninya dia begitu kurang ajar. Pengunjung itu dipastikan adalah Rafael Quadrigo. Dia tidak ingin tinggal lebih lama lagi dan memerintahkan Aaron untuk membawanya ke tempat yang tenang. Aaron membawanya masuk ke dalam rumah bangsawan. Rafael meremehkan segala sesuatu di sekitarnya. Dia memberitahu Aaron meskipun Uskup Agung sangat menyukainya, dia hanyalah seorang tukang jagal. Meskipun Aaron tidak mengerti beberapa perkataan Rafael, instingnya berteriak bahwa dia tidak bisa hanya mendengarkan begitu saja. Rafael memberitahunya bahwa dia telah memutuskan untuk menjadikan Aaron cadangan. Jangan lupa menghubunginya secara teratur. Saat berbicara, dia mengulurkan tangan dan meletakkannya di bahu Aaron. Aaron tidak terbiasa disentuh orang lain dan langsung memukulnya. Rafael terjatuh ke tanah karena pukulannya. Dokter rumah bangsawan yang lewat menyaksikan semua ini. Kotak obat di tangannya jatuh ke tanah. Suara keras itu menarik perhatian keduanya. Dokter itu dengan cepat mengumpulkan barang-barangnya mengatakan dia tidak melihat apa-apa dan bergegas pergi. Rafael sangat marah dengan perilaku Aaron barusan. Aaron menyentuh tempat yang disentuhnya. Rasanya agak keras sesuatu yang bulat. Tiba-tiba, sebuah layar merah muda muncul di depan matanya. Itu adalah jendela sistem. Aaron sudah lama tidak melihat sistem itu dan merasa segar kembali. Rafael mengingatkannya agar tidak melupakan tujuan datang ke sini. Dia harus memantau perilaku dan melaporkan secara sinkron. Jika dia berani bermain-main pemandu, akan melaporkannya. Jangan buang-buang tenaga. Aaron setuju tanpa ketulusan. Dia sedang tidak ingin berurusan dengan ini sekarang dan hanya ingin melanjutkan mempelajari sistem. Saat ini, Aaron benar-benar memahami identitasnya. Kali ini posisinya adalah interrogator. Sepertinya para elit bukanlah lembaga asuh biasa. Julukannya bahkan adalah Algojo. Aaron merenung sepertinya apa yang Levin katakan sebelumnya benar. Para elit semua memiliki tujuan mereka sendiri. Tiba-tiba sistem muncul. Sebuah jendela baru hanya menyatakan misi saat ini. Aaron tidak tahu apa isi spesifiknya. Rafael hendak berbicara, tetapi terganggu oleh kedatangan Sarah Rose. Dia menunggu di ruang resepsi
untuk waktu yang lama dan mereka masih belum datang. Jadi dia keluar. Ada kabar buruk, karena kereta rusak tamu tidak bisa pergi sekarang. Hanya ada satu kereta ini di seluruh Puri. Rafael tidak bisa menerima ini. Daerah ini memang suram dikelilingi hutan dan kabut. Tidak ada kereta yang mau datang ke sini. Sara Rosa sudah menyiapkan kamar tamu terbaik untuk tamu itu. Dia dengan hati-hati bertanya, apakah itu bisa diterima? Aaron hanya bisa memberikan senyum menenangkan kepada Rafael. Ini sudah solusi terbaik yang tersedia. Rafael tidak punya pilihan selain setuju dan mengikuti mereka ke kamar tamu. Sepanjang jalan Sara Rosa sangat bersemangat. Ini pertama kalinya dia bertemu dengan seorang rohaniwan. Tapi Rafael mempertahankan sikap sombongnya yang biasa dan tidak mau mengakuinya, bahkan mengejeknya sebagai orang kelas bawah. Aaron menatap wajahnya yang seperti minta ditonjok. Dalam 43 permainan sebelumnya, dia selalu bersama Sara Rosa. Mereka adalah teman yang sangat baik. Melihat teman baiknya diperlakukan seperti ini, Aaron sangat tidak senang. Dia memperingatkan Rafael untuk menjaga ucapannya. Mereka sedang menjalankan misi dari markas. Rafael menatapnya seperti orang bodoh dan memberitahu Aaron bahwa pemandu itu menerjemahkan secara otomatis, tapi tetap jangan bertindak gegabah. Jika informasi sensitif bocor markas, akan kesulitan menanganinya, bukan? Aaron secara tidak langsung menyiratkan bahwa dia ceroboh. Sebelum Rafael sempat bereaksi, Aaron segera mengalihkan pembicaraan dan memberitahunya bahwa jeruk merah ada di kamarnya. Rafael memujinya karena menangani ini dengan baik. Uskup Agung sangat suka mengoleksi makanan khas daerah dan pasti akan sangat senang. Dia sangat menghormati Uskup Agung, tapi bukankah di profil tertulis, Aaron adalah putri angkat Uskup Agung? Melihat bagaimana Rafael mengabaikannya, pasti ada lebih banyak cerita antara dia dan Uskup Agung. Malam hari angin kencang bergejolak dan hujan deras mengguyur. Aaron sendirian di kamarnya mengamati tanda di bahunya. Penasaran bagaimana Rafael melakukannya hanya dengan sentuhan ringan. Dan itu tidak bisa dihapus, kecepatan pemuatan sistem juga sangat menjengkelkan. Aaron berpikir sebaiknya dia meninjau kembali misi itu. Singkatnya, Aaron adalah mata-mata yang dikirim oleh agen rahasia pemerintah elit yang bertanggung jawab untuk menyelidiki masalah dan melaporkan temuan kepada tim elit. Dia juga perlu menemukan pembangkang. Namun dengan misi ini, entah dia gagal atau berhasil, nasib Aaron adalah kematian. Dan anehnya, tim elit menyediakan panduan dan memberitahunya sebelumnya bahwa mereka akan membunuhnya saat misi berakhir. Apakah sekarang bahkan ada pemberitahuan kematian? Tapi Aaron segera menyadari bahwa sepertinya panduan adalah nama sistem yang disajikan dalam permainan. Pemberitahuan awal itu masuk akal, pengaturan yang bagus. Saat ini seorang pelayan mengingatkannya bahwa tuan dia sedang mencarinya. Aaron harus menghentikan pemeriksaannya sementara. Dia pergi ke kamar dia. Dia mengetahui bahwa seorang pendeta pindah hari ini. Aaron pernah membantunya sebelumnya. Dia sangat ingin membalas budi Aaron. Selama ini dia telah menyebabkan masalah. Dia merasa sangat bersalah sejak keluar dari Taman Jurang. Dia menjadi murung. Bagaimana Aaron bisa menerima anaknya menjadi seperti ini? Dia segera mengatakan akan pergi melampiaskan amarah untuk dia. Dia dengan cepat menghentikannya. Sebenarnya pada hari mereka baru saja keluar dari Taman Jurang, Aaron menemukan pengasuh Vivi, Eugenia, untuk menjelaskan situasinya. Tapi Eugenia berkata, dia hanya percaya apa yang dia lihat. Memikirkan hal ini membuat Aaron semakin marah. Dengan tekad membunuh dia memberitahu dia agar tidak khawatir. Semuanya akan beres saat dia bangun. Dia menghentikannya dan dengan serius memberitahu Aaron. Dia ingin menyelesaikan masalah ini sendiri. Aaron tidak mendesak lebih jauh dan membujuk dia untuk tidur. Matanya penuh dengan kepuasan melihat anaknya tumbuh dewasa. Panel sistem menunjukkan indeks stres dia terlalu tinggi. Aaron benar-benar akan menangis. Namun untungnya sistemnya perlahan pulih. Dia hanya perlu lebih berhati-hati mulai sekarang. Setelah dia tertidur, dia meninggalkan kamar dan menemukan Rafael di pintu.
Rafael mengingatkannya agar tidak terlalu terikat secara emosional pada tempat ini. Aaron setuju dengan acuh tak acuh. Seorang pelayan datang memberitahu mereka berdua bahwa mereka bisa pergi ke ruang makan. Rafael yang sombong tidak mau mencicipi makanan dari dunia bawah dan menolak. Aaron mengabaikannya membawa Sarah Rosa dan pergi. Ada cukup banyak orang di ruang makan hari ini. Aaron ingin mengumpulkan informasi. Baru saja tiba di pintu masuk ruang makan, dia bertemu Olivia dan Serge. Keduanya langsung bertengkar begitu bertemu. Setelah mengetahui pendeta tidak akan datang ke ruang makan, Olivia sangat kecewa. Bagaimanapun penampilan Rafael sangat sesuai dengan seleranya. Tak disangka Olivia menyukai tipe seperti ini. Keduanya bertengkar lagi hanya ketika Serge mengatakan dia lapar. Ketiganya menuju ruang makan, tapi Aaron masih menyadari sesuatu yang tidak biasa. Rafael sepertinya telah menatapnya dari suatu tempat.